Terima kasih semuanya sekali lagi untuk Lotap Event, Anak Bundar, Kreatif, dan juga LP3I Jakarta. Semoga sesi pagi ini banyak sekali bisa memberikan inspirasi buat kawan-kawan semuanya, terutama yang sudah hadir di kegiatan pagi hari ini. Nah, supaya nanti kita bisa kenal sama kalian masing-masing, jadi aku pengen ngajak kenalan dulu sebelum akhirnya kita ngobrol lebih lanjut. Saya akan tulis di kolom chat, di situ ada formatnya, ada nama, ada institusi atau kampus dan juga ada jurusan. Nah, jadi biar aku dan Bu Yeni bisa kenal teman-teman, monggo boleh taruh di kolom chat, kita saling kenalan seperti yang saya tulis. Saya Adityo, di sini boleh dipanggil Kak Adit atau Kak Tio. Bekerja di Apple Developer Academy untuk lokasinya di Jakarta. Saat ini Apple Academy ada 3 di Indonesia, Jakarta, Surabaya, dan Batam. Dan di posisi marketing. Nah, silakan teman-teman boleh ditulis nama, asal kampus, dan jurusannya. Nah, mungkin di sini ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu tentang Apple Developer Academy gitu ya, dan tentunya pengen tahu lebih banyak gitu. Seperti yang tadi Pak Dudi sampaikan bahwa banyak sekali anak muda yang punya keresahan bahwa mereka ingin bekerja tapi juga bisa sambil belajar, atau sebaliknya mereka pengen belajar tapi juga bisa menghasilkan sesuatu untuk masa depannya. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal juga kenapa Apple Academy hadir di beberapa negara, khususnya Indonesia, dengan visi yang nanti aku akan jelaskan bersama dengan Ibu Yeni. Nah, but before that, saya akan putarkan video singkat saja tentang salam perkenalan dari Apple Academy, dan mudah-mudahan teman-teman bisa menyaksikan video ini sebentar. Oke. Mudah-mudahan terlihat ya layar hitam kita. Lihat. Oke, baik. Saya mulai videonya. Selamat datang di Apple Developer Academy at BINUS. Selamat datang di Apple Academy, seperti yang tadi kalian dengarkan di video, dan mudah-mudahan videonya lancar di tempat kalian masing-masing. Tapi harapan saya juga kalimat singkat tadi tidak hanya kalian dengarkan hari ini ya teman-teman ya. Jadi bukan selamat datangnya hanya di hari ini, tapi mudah-mudahan tahun depan ketika kalian bergabung bersama kita, teman-teman juga bisa mendengarkannya langsung dari teman-teman mentor yang ada di Apple Academy. So welcome to Apple Developer Academy. Nah, seperti yang aku tadi jelaskan, sedikit banyaknya menyambung dari yang Pak Dudi sampaikan, bahwa banyak sekali masyarakat muda ini memulai dengan keresahan bahwa saya ingin beraktivitas, bekerja, tapi di tempat kerja itu saya ingin meningkatkan kapabilitas saya sebagai learners. Begitu juga sebaliknya, saya mau belajar, tapi di satu sisi saya juga ingin mendapatkan sesuatu untuk masa depan saya, baik itu project, income, dan lain sebagainya. Nah, Apple Developer Academy ini hadir dengan misi yaitu create world-class developers, atau membangun pengembang berkelas dunia, dalam artian pengembang aplikasi atau pengembang solusi digital. Nah, world class developer di sini maksudnya adalah teman-teman kita seperti biasa, yang mana kita punya aspirasi atau punya harapan untuk bisa menghasilkan berbagai solusi di masyarakat, dan di sini Apple Developer Academy menyediakan fasilitas untuk bisa membangun karakter kita sebagai world class developers atau pengembang berkelas dunia, tidak hanya hard skill, tapi juga soft skill yang kita akan kembangkan. World Class Developers Community ini tentunya tidak hanya ada di Indonesia, karena seperti yang disampaikan bahwa World Class berarti haruslah global atau harus mendunia dari sisi skalanya. Nah, Apple Developer Academy di dunia sudah hadir di beberapa negara,
16 tahun lalu ada di Brazil, kemudian dilanjutkan ke Italia, dan 5 tahun terakhir kita sudah hadir di Indonesia, dan untuk Indonesia sendiri kita ada di 3 lokasi. Ada di Jakarta, Apple Developer Academy at Binus, ada di Batam, Apple Developer Academy at Infinite Learning, dan ada di Surabaya, Apple Developer Academy at Universitas Ciputra. Gitu ya. Bahkan tidak berhenti sampai di sini karena kita bentuknya adalah global community. Jadi kita hadir lagi nih di beberapa negara. Mungkin kalau ada yang sudah pantau beritanya, tahun lalu launching Apple Developer Academy at Detroit, Amerika, lalu ada di Riyadh, Saudi Arabia, dan yang paling terakhir ada di Postek, Korea Selatan. Nah, global komunitas ini adalah menjadi salah satu benefit dari peserta yang bergabung bersama Apple Developer Academy, bahwa teman-teman yang bergabung di Indonesia tentunya tidak hanya bisa berjejaring networking dengan orang-orang yang ada di Indonesia, tapi bisa berjejaring dengan peserta lain di belahan dunia lain. Karena ide-ide itu pasti banyak banget, dan siapa tahu ketika kalian berdiskusi, punya koneksi, teman-teman mendapatkan ide yang lebih luar biasa, dan ide-ide itu bisa diterapkan di negaranya sendiri, terutama di Indonesia. Dan for your information, Apple Developer Academy Indonesia ini dikhususkan untuk warga negara Indonesia sampai saat ini gitu. Jadi ini peluang yang sangat besar di Asia Tenggara. Apple Developer Academy Facility hanya ada di Indonesia, dan ini dimaksimalkan untuk peserta dari warga negara kita. Jadi tentunya peluang yang sangat besar buat kita semua memanfaatkan benefit yang disiapkan oleh Apple. Nah, benefitnya kurang lebih seperti yang kalian lihat di layar. Jadi inilah benefit program kami, program yang mentransformasi peserta, learners atau students menjadi world class developers, di mana program ini berjalan selama 10 bulan dari Februari sampai dengan Desember. Dan tahun ini kita berjalan di angkatan kelima, maka kita mencari talenta-talenta atau peserta untuk angkatan ke-6 di tahun depan, 2023. Nah, pesertanya itu bisa berasal dari background apapun. Jadi kami tidak selalu melihat bahwa akademi ini harus dihadiri oleh computer science atau anak IT. Tidak seperti itu. Tapi justru kita adalah program inklusif yang membuka kesempatan buat masyarakat secara luas, minimal 18 tahun ke atas, dalam artian sudah lulus SMA, sudah lulus SMK, dari background apapun, mau IT atau non-IT, apakah nanti teman-teman di sini ada yang accounting, administrasi, ada yang sastra, gitu ya, ada marketing, bisnis, staff admin, itu sangat terbuka untuk bergabung bersama Apple Developer Academy, karena programnya inklusif dengan tujuan untuk bisa menyediakan wadah atau tempat yang bisa bertukar ide antar sesama peserta dan bisa sambil belajar antar sama peserta. Nah, program kita gratis, teman-teman, tidak berbayar. Jadi kita formatnya adalah beasiswa dan juga magang. Sehingga dalam 10 bulan tadi, teman-teman dari mulai pendaftaran sampai selesai program tidak ada biaya yang dikeluarkan, dan bagi yang belum memiliki atau menggunakan Apple device, ini akan difasilitasi. Jadi MacBook dan juga iPhone akan dari kami, 10 bulan akan kita fasilitasi, dan saat kalian menjadi alumni peserta, peminjaman device ini bisa diperpanjang tentunya sesuai dengan kebutuhan kalian dalam hal pengembangan aplikasi. Jadi benar-benar program ini fully facilitated dan tidak dikenakan biaya oleh peserta. MacBook dan iPhone kita selalu keluarkan yang terbaru, tapi ini bukan buat pamer ya teman-teman. Ketika kalian dapat, bukan buat di storyin di IG, tidak seperti itu. Bukan buat di unboxing di TikTok, nggak juga. Tapi kenapa kita berikan MacBook dan iPhone versi atau keluaran terbaru dari Apple? Fungsinya adalah supaya teman-teman peserta bisa menghasilkan ide dengan teknologi terupdate, gitu ya. Jadi ketika program kita berjalan, kalian dapat device yang terbaru, tentunya ada teknologi terupdate di situ, itulah aplikasi yang dihasilkan dengan teknologi-teknologi terbaru dari kita. Nah, professional interaction pada saat kalian mendevelop aplikasi pasti, karena kita punya mentor, kita punya Apple Pedagogy Team, yaitu teman-teman yang bekerja di Apple dari belahan dunia yang lain, yang kita bilang Apple iOS Expert, di mana mereka semua tentunya akan membantu kalian dalam hal proses pembuatan aplikasi dari sisi technical, desain, dan juga professional expert, misalkan project management atau product development. Karena pengembangan aplikasi itu, for your information, tidak hanya berkaitan dengan coding saja teman-teman ya. Jadi kalau untuk desain pasti melibatkan bagaimana kita mendesain aplikasi yang baik. Mendesain itu juga bukan cuma menggambar, tapi ada copywriting di situ. Gimana kita menulis tombol apply itu tulisannya harus apply. Peletakannya di mana tentunya kita butuh diskusi dengan anak-anak psikologi.
bagaimana teman-teman yang di sini mungkin memiliki kemampuan psikologi bisa lebih mengeluarkan keahlian kalian untuk bagaimana menentukan warna yang dipilih, bentuk desain yang baik untuk user dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hal bisnisnya gitu ya, pengembangan aplikasi kita butuh yang namanya orang product development atau project management. Project manager dibutuhkan untuk melit program. Ketika product development hadir dibutuhkan untuk melakukan riset pada saat aplikasi ini sebelum dieksekusi. Jadi tentunya luas dan professional interaction ini dilakukan oleh mentor kita Apple Pedagogy Team yang langsung dari Apple itu sendiri dan tentunya sesama peserta gitu ya, karena sesama peserta pasti bisa saling berbagi informasi. Program kita gratis, malahan kita memberikan stipendium gitu seperti internship pada umumnya. Jadi setiap bulan teman-teman akan diuji gitu ya, sambil belajar menghasilkan produk aplikasi, kalian akan mendapatkan uang. Uang saku ini difungsikan sebenarnya untuk akomodasi. Jadi ya untuk kalian mungkin transportasi atau ngekos di area sekitar kita, karena program kita rencananya 2023 kembali on-site lagi. Namun kalau misalkan kalian udah tinggal di Jakarta, berarti mungkin kalian bisa tabung atau buat investasi hal-hal lain, gitu ya, dalam hal pendidikan dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang mau bekerja, tentunya jangan khawatir, karena setelah program kita selesai, selama 10 bulan, kita punya namanya Event Talent Spark, sama seperti event seperti hari ini, adalah event career opportunity, di mana kita akan mempertemukan teman-teman dengan beberapa pelaku industri, begitu level CEO, pimpinan, ataupun HR gitu ya, HRD perusahaan. Di mana tujuannya adalah kita ingin mendorong peserta Apple Academy 1 tahun setelah program selesai, kalian bisa kembali lagi ke industri untuk bisa bekerja dan mengembangkan percepatan digital di Indonesia di sektor industri apapun. Yang terakhir, dan ini paling penting, kalau nonton acara Apple pasti selalu tahu di belakangnya itu ada one more things gitu ya, satu hal lagi sebelum kita berlanjut ke topik berikutnya. Dan satu hal lagi ini menurut aku yang sangat berharga buat kita warga negara Indonesia dan apalagi kita sebagai pengembang aplikasi adalah intellectual property di pojok kanan bawah. Kami memfasilitasi tidak hanya program tapi sampai dengan ke akarnya, di mana ketika kalian menghasilkan aplikasi dari program Apple Academy, aplikasi ini menjadi hak milik pribadi, bukan kita klaim menjadi hasil Apple Academy. Tidak. Jadi seluruh aplikasi, komitmen kita berikan kepada peserta, intellectual property atau hak ciptanya adalah milik teman-teman pengembang, sehingga selesai program kita, kalian pengen kembangkan aplikasi ini menjadi bisnis startup, silakan. Kalian masuk ke sistem pendanaan, bertemu dengan venture capital juga silahkan. Atau kalian hanya menjadikan portofolio supaya memudahkan teman-teman masuk ke perusahaan-perusahaan besar seperti startup dan lain sebagainya. Dengan hasil portofolio pengembangan di Apple Academy, tentunya ini menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Aplikasi ini kita bantu launching di App Store dan kita akan support penuh untuk worldwide publishing, ya, sehingga benefit totalnya bisa kalian terima sebagai pengembang di program Apple Developer Academy. So, itu kurang lebih cerita panjang dan pendeknya tentang benefit dan apa saja yang kalian harus perhatikan ketika ingin masuk ke program Apple Academy dan juga berkarir di industri digital. Dan ini mudah-mudahan menjadi one step untuk kalian bisa melangkah lebih maju lagi gitu ya, untuk membuka opportunity kesempatan yang lebih luas melalui kita, Apple Developer Academy. Nah, tentunya hari ini topiknya bukan itu saja, teman-teman ya. Hari ini kita punya topik Create World Class Developers gitu. Di sini sudah hadir Ibu Yeni Sugiarto selaku Operation Head dari Apple Academy yang lebih banyak akan bercerita tentang visi dan juga value-value di Apple Academy yang harus kalian juga dengarkan, karena ini bagus banget bisa menjadi bekal kalian ketika kalian bekerja di perusahaan manapun. So, Ibu Yeni, silakan dilanjutkan dengan presentasi berikutnya. Terima kasih Kak Adityo, thank you buat teman-teman semua yang sudah bergabung ya pada pagi hari ini, weekend Sabtu-Sabtu, tapi menyempatkan diri untuk mendengarkan paparan dari kami ya, semoga menginspirasi. Kalau tadi Kak Adityo banyak bercerita tentang benefit-benefit yang teman-teman bisa dapatkan di program Apple Developer Academy. Aku akan bantu untuk memberikan lagi pandangan apa sih culture-culture yang akan teman-teman dapatkan lebih dalam lagi ketika bergabung dengan kami di Apple Developer Academy ya. Nah, ini adalah visi misi besar kami, yaitu World Class Developers. Artinya teman-teman akan mampu bersaing gitu ya, tidak hanya di dalam negeri di mana teman-teman
bisa memberikan impact yang luar biasa ke community kita, tetapi lebih luas lagi juga berskala internasional gitu ya. Dan juga sebagai developers artinya teman-teman tidak hanya bisa untuk mendevelop itu kan tidak hanya di satu bidang ya, tetapi dari berbagai aspek. Artinya tahu kenapa sesuatu ini harus dibangun gitu ya, jadi menyeluruh gitu. Nah, apa sih culture-culture-nya yang bisa membantu kita untuk menuju ke visi misi besar ini gitu ya. Nah, kita mencari teman-teman yang punya kreativitas tinggi. Nah, apa sih creativity yang dimaksud di sini adalah ketika teman-teman mau untuk terus bertanya gitu ya, punya curiosity yang tinggi, mau berpikir out of the box. Jadi nggak hanya melulu melihat sesuatu atau permasalahan sebagai permasalahan itu apa adanya gitu ya, tetapi justru mencoba untuk mendobrak lebih dalam lagi. Kenapa permasalahan ini muncul dan apa yang menjadi sumber dari permasalahan ini dan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Nah, kurang lebih framework pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang justru kita coba untuk asah dan gali dari teman-teman semua. Selain creativity, kita juga butuh teman-teman untuk mau berkolaborasi. Jadi program kami ini memang program magang di mana kita bisa berinteraksi langsung dengan peserta-peserta yang mungkin background-nya totally berbeda dengan kita, dan juga dari sisi usia ya, usia juga totally berbeda. Jadi jangan bayangkan kita masuk ke akademi kampus atau kelas di mana kita kurang lebih sama background dan usianya, tetapi justru masuk ke dunia magang, masuk ke dunia kerja, di mana kita akan berinteraksi dengan para senior kita, dengan orang-orang yang mungkin jauh lebih muda dari kita mungkin ya, jadi baru lulus kuliah banget gitu, fresh gitu, atau background yang totally nggak nyambung sama kita, tetapi dengan kolaborasi ini, maka brainstorming yang ada itu kita harapkan bisa menghasilkan sesuatu yang saling melengkapi gitu, saling bisa melihat dari sudut pandang yang juga berbeda. Nah, di sini pun butuh untuk keahlian kita bisa punya kemampuan untuk mengconvince orang lain terhadap pandangan kita yang mungkin sulit ya buat mereka mengerti gitu pola pikir kita karena memang dari background atau culture yang berbeda. Nah, disinilah akhirnya soft skill kita pun akan terasah. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain dengan sudut pandang kita. Seperti itu. Dan yang lebih penting lagi adalah culture berikutnya kita mau untuk seluruh peserta itu menjadi long life learner. Artinya kita selalu haus akan ilmu-ilmu baru, mencari pengetahuan yang lebih baru lagi, tetapi at the same time kita juga nggak pelit ilmu ya untuk berbagi. Jadi kita juga tidak hanya belajar, tapi kita juga mengajar gitu. Karena ya tadi balik lagi, kita punya background yang mungkin atau punya expertise yang mungkin teman kita atau kelompok kita itu belum terlalu paham. Sehingga ketika kita sharing, kita ngajar, nah disitulah akan tercipta saling belajar dan mengajar secara natural ya, secara alami. Jadi bukan bayangkan kayak di dalam kelas gitu enggak ya, tapi secara nyantai gitu ya. Lebih ke sharing knowledge aja sih gitu. Tukar ilmu lah ibaratnya. Nah, sama seperti di tempat kita biasanya magang, disinilah program kita ini akan berlangsung secara natural, secara kolaborasi yang terus-menerus ya selama 10 bulan program. Seperti itu. Dan yang berbedanya apa? Yang berbedanya adalah di dalam program Apple Academy ini kami tidak meng-assign satu project gitu ya, yang mana teman-teman harus mengerjakan project A atau project B. Tetapi justru di sini kita akan membiarkan teman-teman untuk menggali passion-nya kalian. Jadi apa nih yang menjadi passionnya teman-teman untuk bisa join di Apple Academy gitu. Dan itulah yang kalian akan asah gitu ya, yang kalian akan dalami lebih lanjut lagi. Jadi bukan mengerjakan apa yang menjadi proyeknya orang lain, tetapi lebih ke passionnya kalian. Itulah yang kalian akan dalami. Nah, mungkin inilah yang berbeda dari tempat-tempat magang pada umumnya ya, karena biasanya kan sudah ada ya proyeknya, sudah ada kliennya dan sebagainya. Kalau di sini
kalianlah yang akan menggali apa yang menjadi passion-nya teman-teman. Dan nggak usah takut gitu ya, background kalian apapun gitu ya, karena siapapun kita itu punya opportunity untuk create something to change the world. Contoh, nah ini hanya contoh ya dari 3 alumni kita nih. Camelia ini menarik gitu ya, background-nya itu dari administrasi. Tetapi ya join dan berhasil dan mungkin bisa malahan shifting karir gitu ya dengan ikut di Apple Academy. Jadi buat teman-teman yang memang mungkin sudah punya expertise tertentu atau mengikuti kuliah tertentu, tetapi kepingin mengembangkan atau kepingin switch karir ke tempat lain, di sini adalah tempat yang paling aman untuk kalian magang. Karena kalian bisa belajar, kalian bisa ngajar, kalian bisa juga untuk switch career ya, contoh dari agriculture background. Karena 4 tahun yang lalu mungkin mengambil bidang agriculture ini merasa tertarik gitu dengan agriculture, tetapi dengan kemajuan teknologi kepengen nih belajar sesuatu yang supaya mengembangkan ilmu di bagian IT atau mengerti coding seperti apa. Akhirnya Agil ini ngikutin Apple Academy dan mendapatkan hal-hal baru gitu, yang mana tetap membawa expertnya dia sebagai punya agriculture background untuk dibagikan ke teman-teman yang lain. Demikian juga Kak Anis nih, Koirunisa, dia ini mathematic background, tetapi dengan mengikuti program Apple Academy ya beliau menambah ilmu-ilmu baru gitu, dan malah sekarang sudah menjadi mentor di Apple Academy, jadi facilitators ya buat peserta-peserta di tahun berikutnya. Jadi siapapun teman-teman jangan pernah takut gitu ya untuk join apapun background kalian tanpa menghilangkan ya apa yang menjadi expertise kalian. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada T-shape profesional. Jadi one expertise-nya kalian itu tetap menjadi yang vertical line-nya kalian, di mana kalian akan mengembangkan ability-ability baru gitu ya. Mungkin di pemrograman, mungkin di desain, atau mungkin di business skill, atau mungkin di convincing others yang mana soft skill kalian pun terasah seperti itu. Nah, inilah yang sering kita sebut juga sebagai T-shape profesional gitu ya, pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Dan ini adalah dasar atau kunci basic ingredients-nya kami nih di Apple Academy. Kurikulumnya agile tetapi punya satu framework yang mana kami gunakan secara kontinu di beberapa challenge, yaitu kita sebutnya sebagai CBL atau challenge based learning. Apa sih challenge based learning? Nah, di sini mulai dari engage, dari passion-nya teman-teman, engage dengan permasalahannya, menggali kreativitas ya dengan punya big idea, buat questions yang essential gitu ya, dan kemudian akan terjun ke masyarakat untuk investigate ya, meresearch apa sih yang menjadi permasalahan utama, mungkin langsung ke community yang memang menjadi apa yang kalian ingin dalami gitu ya, atau ke apa community lainnya gitu ya. Sebentar ya. Nah, kemudian dari investigasi ini juga bukan hanya mengambil data ya, tetapi bagaimana teman-teman menganalisa data-data tersebut untuk akhirnya baru act atau memberikan solusi seperti itu. Jadi tidak langsung gitu ya jump into conclusion, tetapi melalui penganalisaan yang mendalam terhadap apa yang benar-benar terjadi. Karena kadang-kadang yang kita pikir di awal ini adalah solusi yang tepat, belum tentu ketika kita research, ketika kita pelajari lebih dalam, ketika kita analisa, ternyata ada hal lain yang mungkin lebih esensial untuk kita berikan solusinya. Seperti itu. Nah, dari framework CBL ini gitu ya, dari berbagai cohort kita, dari yang pertama itu sudah 800 lulusan kita. Kategori apps yang variannya ini luas banget gitu ya, ada yang games, ada yang tentang kesehatan, ada juga tentang education gitu ya, ada juga banyak yang membantu kaum disability kayak gitu. Nah, inilah various kategori yang akhirnya lahir dari para lulusan kami, dan kami juga terus mengencourage kemungkinan besar akan lebih banyak lagi gitu aplikasi-aplikasi yang membantu real life problems dari teman-teman semua nih sebagai peserta di Apple Academy yang berikutnya ya, di cohort berikutnya gitu. Karena kita melihat permasalahan yang ada di sekitar kita itu banyak sekali, dan juga banyak sekali talenta yang kalian teman-teman miliki gitu ya, yang untuk bisa memberikan sesuatu.
Nah, kita akan lihat nih, contoh ya mungkin satu aplikasi yang, bisa support atau menolong, kaum, disability ya, yang akhirnya bisa juga di-download dan digunakan oleh para, visual impairment ya, dan bagaimana mereka melahirkan ini ya melalui si framework CBL tadi. Nah, mungkin kita bisa lihat cuplikannya supaya teman-teman punya gambaran nih kurang lebih seperti apa sih, aplikasi yang diciptakan oleh, salah satu kelompok dari alumni kita di Apple Academy. Halo, nama saya Ega dan saya adalah seorang tunanetra. Saya kehilangan penglihatan saya di tahun 2010 waktu itu akibat pecah pembuluh darah. Saat ini saya bekerja sebagai digital content writer dan dalam keseharian saya banyak terbantu oleh iPhone yang saya gunakan, mulai dari pekerjaan sampai dengan kehidupan sehari-hari. Dan sebagai seorang muslim, salah satu kendala yang biasa saya temui adalah ketika saya ingin melakukan ibadah sholat, saya sering kesulitan untuk mencari arah kiblat ketika saya dalam kondisi seorang diri. Dan dengan aplikasi Khairat sekarang saya bisa mencari kiblat secara mandiri tanpa bantuan orang lain lagi. Sekarang waktunya sholat. Saat ini adalah waktunya untuk sholat maghrib. Selamat datang di Khairan. Memulai pencarian arah kiblat. Kiblat ditemukan. Jadwal sholat saya bisa mendapatkan notifikasi ketika waktu sholatnya tiba, dan selain itu saya juga bisa mencari lokasi masjid terdekat. Dengan aplikasi Khairan, saya sekarang bisa beribadah dengan lebih baik. Terima kasih Khairan. Nah, mungkin dari, bagaimana teknisnya itu tidak terlalu sampai complicated sampai bagaimana ya, maksudnya penggabungan antara si, teknologinya ini sendiri, tetapi lebih ke idea bagaimana untuk membantu, visual impairment mengetahui arah kiblat ini digabungkan dengan teknologi yang akhirnya benar-benar, solve gitu masalah, si visual impairment kalau di tempat baru, dan juga digabungkan dengan waktu ya supaya ada reminder gitu, bagaimana, kapan kita harus, sholat dan sebagainya. Nah, ini kan sangat membantu sekali, kurang lebih seperti itu dari real life problems yang akhirnya, membantu Nah, ini ada another, aplikasi ya yang juga sama bagaimana solving real life problems. Kita lihat sama-sama Muara, silakan. Good morning, everyone. We are Muara from Jakarta, and we love the museum. Now, I still remember when I was 10 years old. My parents, they took me to the planetarium, and I was so excited because I got to see all of the giant galaxies, planets, and stars that were so bright and colorful. It left a huge impression on me, even to this day, because everything that I saw felt so alive. Unfortunately, that's not what the young learners today are saying about their experience regarding places like museums. To find out why,
We first spoke with the teachers and they said students are required to go to the museum because it is a part of their school curriculum. And this is consistent with the data that we found. Around 55% of the museum visitors are indeed students. Finally, we went to the museum ourselves and found our validation. Apparently, there are not many interactions involved in the students' activities. They could only listen and read the texts regarding the museum collections. And that's what drives us to develop Muara. Muara is an AR-based learning experience on the iPad for young learners to enrich their visit to the museums. Without further ado, let's go right into it. I'm going to introduce 3 modules, which include Prehistoric Human, Dimanu Grave, and Stegodon. Now, in this module, the museum does have a comprehensive information about prehistoric human. But we found out that young learners with their many learning styles often finds it difficult to remember their long names, such as Homo erectus typic and Meganthropus erectus. So, to enhance the experience, we used a trained machine learning model and combined the SceneKit 3D rendering. We do all of this so that Muara could capture and detect learners' movement as they associate the scientific names with certain gestures. They're doing the movement and they're saying the name at the same time to build memory through multi-sensory engagement. This module, young learners discover artifacts that were buried alongside prehistoric human as an indication of their social status. As they delicately tap and swipe on the screen, they're mimicking what archaeologists does to uncover precious relics. And then, in order for them to move to the next modules, they need a scavenger hunt using clues provided by Muara. In this module, young learners discover a stegodon, which is a prehistoric animal that has many resemblance with an elephant. Using AR, Muara enables learners to compare and visualize a stegodon through real-scale comparison with modern-day elephant. As you can see, Muara, using scavenger hunt game and augmented reality, is enhancing how young learners discover about the museum through interactions and active exploration. Our team is very excited about the launch of Muara. We have Zidan as the project manager, and then on the technical team, we have Wikan, Davia, Daniel, and Nixie. On the design team, we have Anadina, Adib, Sila, and Aya. We also want to thank Mr. Wan from the National Museum because this project would not be possible without his mentorship. We are very excited to welcome any institutions that are looking to reinvent their experience in the museum. You can scan the QR code and try Muara on this flight. Thank you, and see you soon. Ya, kalau yang Muara ini problemnya adalah memang betul ya, untuk ke museum itu anak-anak sometimes kayak hanya kewajiban aja gitu, keharusan compulsory dari sekolah gitu, tetapi bukan ketertarikan mereka kepengen tahu apa sih yang terjadi di museum, seru loh kayak gitu. Nah, sama real life problems kan ya. Jadi yang coba ditawarkan oleh Muara adalah bagaimana supaya para pengunjung museum ini juga mendapatkan suatu experience yang menarik gitu ya, yang nyata gitu, dan menggabungkannya dengan teknologi. Nah, ini 2 contoh gitu bagaimana aplikasi tersebut mencoba untuk betul-betul solving real life problems ya. Jadi kurang lebih nantinya akan banyak apps-apps lainnya juga yang akan hadir gitu ya, apakah itu education, games dan sebagainya yang mencoba untuk memberikan solusi
dari hasilnya pun adalah milik teman-teman semua yang bisa kalian banggakan di ujung program yang tadi sempat disampaikan di awal banget ya, yang kita sebut sebagai Talent Spark Event. Ini adalah suatu ajang yang dibuat oleh Apple Academy untuk memfasilitasi supaya teman-teman bisa bertemu langsung dengan banyak industri. Jadi kalau kita magang itu kan kita punya harapan mungkin selesai magang kita bisa dapat kerjaan tetap gitu ya, apakah di tempat kita kerja ataukah kita cari tempat kerja yang lain. Nah, di Apple Academy ini kita fasilitasi. Jadi nggak hanya ketemu rekruter ya, tetapi ada juga yang mau mengembangkan aplikasi ini aplikasi kalian lebih dalam, itu bisa juga ketemu dengan venture capitals yang bisa untuk mendanai kayak gitu. Jadi bebas gitu, tergantung dari para peserta. Bukan yang merupakan suatu kewajiban gitu ya, teman-teman harus menandatangani kontrak dan sebagainya, enggak. Tapi balik lagi menjadi pilihan para peserta. Tetapi ajangnya sudah kami fasilitasi. Dan program ini juga resmi diawasi oleh pemerintah Indonesia ya. Biasanya waktu kohort pertama, kedua sebelum pandemi itu kami adakan di Apple Academy yang ada di BSD, di Green Office Park, itu di bawahnya itu kami ada space yang memang khusus untuk graduation ya. Nah, itu biasanya dihadiri oleh para minister. Ada Ibu Sri Mulyani gitu ya, ada Pak Erlangga, ada Pak Hartanto gitu ya. Nah, ini mereka artinya mendukung sekali gitu supaya memang program ini berjalan dengan baik. Jadi kita sebagai WNI harus memanfaatkan nih gitu ya. Dan tidak hanya skala nasional loh, tetapi sampai Tim Cook pun recognize gitu ya di tweetnya ini, congratulate seluruh lulusan Apple Academy. Kebetulan berbarengan nih di Academy yang di Brazil dan juga di Indonesia gitu. Nah, ini kelompok Petanetra ini adalah kelompok dari Apple Academy yang ada di BSD, di Green Office Park. Juga sama memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, yaitu kaum visual impairment yang mereka kalau mau berpergian atau naik public transportation itu kan sulit ya. Nah, Petanetra ini membantu supaya memudahkan para visual impairment bisa berpergian secara mandiri. Nah, kalau tadi di awal banget sempat sudah diputarkan Kak Adityo ya, seperti apa sih learning environment-nya? Jadi nyantai, bukan kelas yang di mana satu arah ya, jadi dari facilitator ke kita aja, tetapi ini lebih ke group project. Jadi kalian langsung hands on ke permasalahan yang kalian pilih sendiri. Nah, ruangannya kurang lebih seperti ini, lab-nya. Nah, itu sudah dibuat standardize ya. Jadi ada yang di Brazil, Italia, Surabaya, Batam gitu, semuanya memang fasilitas ini sudah dibuat dan dipikirkan sedemikian mendalam oleh Apple Team untuk bisa mendukung kolaborasi kalian supaya maksimal, supaya bisa brainstorming dengan lebih natural dan alamiah gitu ya. Ada pantry-nya juga, ada outdoor area-nya juga kayak gitu. Dan mudah-mudahan situasi kondisi membaik. Cohort ke-6 kita, yaitu teman-teman waktu join jadi peserta itu sudah bisa onsite ya. Di cohort pertama, kedua itu memang program ini didesain untuk onsite. Hanya sudah 2 tahun dan tahun ketiga ini kita memang jalankan online karena pandemi ya. Saat ini sudah mulai lagi nih hybrid ya, jadi sebagian ada yang sudah di Apple Academy gitu. Dan gimana sih caranya untuk bisa jadi peserta di Apple Academy? Aku akan kembalikan lagi nih ke Kak Adityo untuk proses-proses pendaftaran ya. Jadi teman-teman siap-siap untuk bagaimana proses rekrutmen kita yang sudah dimulai dari sekarang sampai nanti pertengahan tahun ya untuk pengumumannya, untuk bisa join di Februari tahun 2023. Silakan Kak Adityo. Bu Yeni, dan tentunya sangat banyak banget informasi yang teman-teman bisa itu ya serap dari tadi materi Bu Yeni sampaikan. Dan ini kayaknya informasi yang pengunjung nih yang paling penting sebenarnya, karena anak-anak karir fair ini kan pasti mau tahu ini gimana masuknya. Nah, but before that, aku akan coba summary singkat dulu dari apa yang kalian bisa dapatkan, value-value tentunya dari Apple Academy yang bisa kalian terapkan tidak hanya dalam ruang lingkup
kampus, tapi juga ketika kalian masuk ke perusahaan. Tadi sempat di awal Bu Yeni sampaikan 4 value yang menjadi core-nya atau intinya dari soft skill yang dikembangkan di Apple Academy. Dan ini aku yakin di perusahaan-perusahaan pun akan melihat tidak hanya dari sisi hard skill, kemampuan utama kalian, tapi kemampuan apa lagi yang kalian bisa kembangkan. Yang pertama terkait kreativitas gitu ya, kemudian ada kolaborasi, ada komunikasi. Komunikasi di sini dalam artian tidak hanya mendengarkan masukan dari orang lain, tapi bagaimana kita bisa menginformasikan hal-hal yang kita tahu dan orang lain belum tahu. Learn and teach gitu ya at the same time. Terus yang terakhir adalah bagaimana kita memahami passion kita dan bisa mengeluarkan passion itu menjadi sesuatu hal yang nyata, baik itu dalam urusan tadi pengembangan aplikasi atau pengembangan ide atau dalam bekerja gitu ya. Tentunya dalam bekerja, ketika kita bekerja dengan passion, hasil dari kerja kita juga akan baik, mestinya seperti itu. So tadi value-value yang kita kembangkan dengan tujuan untuk melatih diri kita sehingga kita memiliki karakter profesional itu seperti huruf T. Huruf T itu kan ada garis vertikal yang mendalam, itu adalah kemampuan asli kalian, tapi kita punya garis horizontal di mana dengan kemampuan asli itu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di lintas background atau lintas keahlian. Dan itulah dari sisi culture yang kita kembangkan di para peserta Apple Academy, tidak hanya dari technical, tapi dari soft skill-nya dalam hal profesionalitas, seperti itu. Nah, aku lanjut dengan informasi penutup dan mungkin nanti ada yang pengen nanya boleh taruh di kolom chat atau kalau misalkan boleh raise hand nanti kita open mic-nya kali ya, jadi bisa tanya secara langsung melalui live session ini. Nah, seperti yang tadi disebutkan, Apple Academy fasilitasnya sudah standardized, jadi tidak hanya di 3 lokasi yang ada di Indonesia, tapi bahkan feel-nya sama seperti kalian bekerja di perusahaan Apple di luar negeri gitu. Jadi memang sudah standardized sekali. Dan di Indonesia kita punya 3 lokasi, Jakarta, Surabaya, Batam, dengan maksud adalah memperluas benefit yang bisa kita salurkan kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, pada saat pendaftarannya, silahkan nanti teman-teman boleh menentukan lokasi terdekat dengan domisili kalian, apakah di Jakarta, Surabaya, ataupun di Batam, gitu ya. Karena seperti yang Bu Yeni sampaikan, program kita tahun depan akan kembali lagi on-site, dan kehadiran kalian itu pasti kami perhitungkan kan dalam absensi. Jadi kalau akan akomodasinya dekat, uang saku yang kita berikan tentunya bisa kalian fungsikan untuk hal-hal lain selain transportasi dan juga mungkin biaya tinggal sementara. Nah, kegiatan di Apple Academy ini tidak full day-nya 8 jam gitu. Jadi full day-nya kita adalah 4 jam. 4 jam mandatory yang kita bagi menjadi 2 shift. Jadi buat teman-teman yang bergabung ke Apple Developer Academy, shift-nya nanti yang bisa dipilih ada 2, shift pagi itu jam 9 sampai jam 1, hanya 4 jam saja, kemudian shift keduanya jam 2 sampai jam 6 sore, juga sama, hanya 4 jam. Tapi ketika kita menentukan, teman-teman sudah ditentukan nih, sudah dapat shift pertama, maka selama 10 bulan, Februari sampai Desember 2023, shift-nya akan stick on that time, gitu ya, tidak bisa berpindah ke kegiatan sore ketika kita ada hal-hal lain gitu. Kenapa? Karena tim pengembang kalian di situ, mentor kalian juga adanya di shift itu, jadi istilahnya memang waktu kerjanya kalian di 4 jam itu. Dan ini yang menjadi opportunity dan keleluasaan juga buat teman-teman yang sembari belajar atau sembari bekerja, di mana ketika kalian magang atau mendapatkan beasiswa Apple Academy, kalian tetap boleh beraktivitas di tempat lain juga, selama tadi ya, mandatory hour-nya atau waktunya bisa kalian jaga komitmennya gitu ya. So, misalkan contoh kalian terima di shift pertama jam 9 sampai jam 1, berarti selepas makan siang, teman-teman yang berkuliah bisa kembali lagi ke kampus atau mengikuti kegiatan online. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman yang sedang bekerja, kalian boleh minta izin ke HRD, kalian bisa kembali ke kantor untuk bekerja setelah makan siang atau setelah selesai kegiatan pagi di Apple Academy. Dan itu semua kembali lagi peserta nih yang menentukan gitu ya. Kalian harus diskusi dengan bidang kampus dan juga HRD di perusahaan masing-masing untuk penyesuaian waktu gitu. Nah, untuk apply-nya, teman-teman boleh screenshot atau scan dulu saja QR code yang ada di layar. Jadi di link ini nanti tentunya harus ada beberapa hal yang kalian isi, sama seperti daftar kerja pada umumnya. Intinya basic information dan juga upload beberapa dokumen untuk kita review pada saat proses rekrutmen. Nah, kita pendaftarannya selalu kita lakukan 1 tahun sebelum program berjalan. Jadi tahun ini kita mencari peserta melalui 2 gelombang pendaftaran. Jadi ada batch 1 dan batch 2.
Nah, gelombang pendaftaran pertama, batch 1 ini sudah berjalan dari 1 Maret sampai nanti 31 Mei. Jadi itu kita akan ngumpulin tuh semua pendaftar. Nah, kalau misalkan sudah 31 Mei, pendaftar dengan data-data yang lengkap, sama seperti kita daftar kerja gitu ya, nanti akan dievaluasi dalam application proses selanjutnya, yaitu ada online test, ada portfolio review, dan juga ada interview. Nah, mungkin beberapa tips saja buat teman-teman di sini. Jangan khawatir ketika teman-teman mengikuti program Apple Academy, teman-teman tidak perlu mempertimbangkan bahwa kalian misalkan saya belum punya keahlian IT nih, saya minder, saya ragu. Nah, itu jangan khawatir karena kita cukup fair untuk menilai orang-orang dari background yang lain. Sehingga teman-teman yang bukan dari prodi IT tetap punya kesempatan yang sama ketika ingin masuk ke program Apple Academy gitu ya. Jadi pada saat online testnya memang benar ada beberapa pertanyaan programming, tapi kita tidak mau coding gitu ya. Kita tidak minta kalian coding. Live coding itu bukan. Tapi pertanyaan programming dalam online test ini fungsinya untuk mengukur daya logiknya kalian atau kemampuan berpikir logis kalian. Jadi lebih kepada pemahaman-pemahaman umum tentang IT gitu ya. Pemahaman umum berarti kan ada istilah, ada framework. Nah, itu saya rasa sih cukup bisa kalian browsing gitu dan kalian cari di internet gitu ya. Jadi lebih ke pertanyaan mengasah logika. Tentunya ada unsur programmingnya. Dan model kedua dari online test itu adalah psikotes. Nah, kalau psikotes sepertinya aku nggak perlu kasih tips karena umum. Tinggal browsing udah banyak tuh soal-soal psikotes. Jadi online test cukup fair untuk bisa menerima peserta non-technical background. Dan kita punya bobot penilaian yang berbeda pula. Gitu. Portfolio review, pastinya kita akan mereview semua CV, semua portofolio, dan semua motivation letter yang kalian submit. Intinya sama seperti pekerjaan pada umumnya, bahwa portfolio review itu untuk menilai apakah kalian memang memahami bidang yang kalian dalami saat ini, gitu ya. Jadi kita pengen tahu di motivation letter itu apa sih tujuan kalian masuk ke Apple Academy. Jadi silakan dijelaskan di sana. Lalu boleh dijelaskan dalam motivation letter profesi kalian atau bidang yang kalian dalami saat belajar saat ini apa. Nah, kemudian di CV-nya itu berarti kita akan menganalisa saja. Jadi tinggal mencocokkan apakah yang kalian tuliskan dalam motivation letter memang betul ada di CV. Apakah ketika kalian motivation letternya cerita tentang katakanlah saya belajar administrasi, tapi saya punya aspirasi untuk bisa mengembangkan aplikasi, makanya pengen belajar di Apple Academy. Nah, terus kita cek tuh di CV-nya, oh bener nih lulusan LP3I Politeknik, tapi staf administrasi komputerisasi atau akuntansi komputerisasi. Jadi tujuannya adalah mencocokkan gitu ya untuk background checking apakah benar kalian sesuai dengan bidangnya. Dan begitu juga portofolio, di mana kita tetap minta portofolio ini adalah hasil-hasil yang pernah kalian lakukan selama di kampus, selama di komunitas, gitu ya. Kalian pernah bikin apa, kalian nggak harus bikin hal-hal berkaitan dengan IT, tapi kegiatan sosial pun kalian bisa include-kan ke dalam portofolio gitu. Jadi portofolio itu fungsinya sama seperti CV. Kita pengen lihat setelah kita tahu kemampuan kalian misalkan di accounting komputerisasi, apa sih yang kalian pernah kerjakan, keterlibatannya seperti apa sih dalam proyek itu. Jadi kita benar-benar make sure memang keahlian kalian ada di bidang itu. Sehingga ketika kita memang mau menerima anak-anak accounting, kita tahu anak-anak accounting ini memang adalah orang-orang yang mampu menerapkan keahliannya dan mampu berbagi dengan peserta lain. Begitu juga untuk bidang-bidang lain di luar IT gitu ya. So itu yang kita akan pertimbangkan sekali pada saat portfolio review. Maka dari itu mengingatkan buat teman-teman yang dalam proses pendaftaran silakan submit materi atau dokumen sebaik-baiknya supaya pada saat portfolio review kalian tidak perlu submit apa-apa lagi. Kita yang menganalisa bisa memberikan analisa yang lebih baik dan memberikan kesempatan lebih luas buat teman-teman semuanya. Dan terakhir, screening terakhir adalah interview. Interview di sini sangat unik, kita tidak one-on-one, dan teman-teman nggak harus prepare apa-apa gitu ya, cukup prepare kekuatan saja untuk nanti menjalani proses interviewnya, karena proses interview kita berlangsung secara fokus group discussion. Jadi teman-teman akan diundang berkelompok, bisa jadi 8 orang dengan random ya, orang-orangnya bisa jadi belum pernah ketemu sama sekali, tadi yang kayak Bu Yuni sampaikan, bisa jadi background-nya beda, rentan usianya beda, dan kita akan memberikan studi kasus yang bisa jadi tidak terlalu IT, ada hal IT-nya gitu, bisa jadi hal-hal biasa, problem-problem umum di sekitar kita, itu yang menjadi studi kasus, dan kita, teman-teman mentor di Apple Academy akan melakukan observasi.
bagaimana orang-orang ini ketika bertemu belum kenal sama sekali, terus bagaimana interaksinya, bagaimana komunikasinya, bagaimana sharing idenya. Dan kita akan melihat apakah value-value yang tadi Ibu jadi jelaskan di awal ada di dalam diri kalian pada saat proses interview yang menjadi screening terakhir kita, supaya yang pencocokan apakah kalian sesuai dengan value yang ada di Apple Academy. Jadi kurang lebih itu proses interviewnya, jadi mungkin tidak perlu persiapan yang terlalu detail, cukup ya do your own research. Kita di Instagram cukup banyak cerita-cerita dari alumni yang masuk ke Apple Academy, dan cukup banyak info session yang kita lakukan setiap minggu. Jadi kalau misalkan mau tanya atau mau ikut kegiatan kita untuk do your own research, dipersilakan. So kurang lebih itu untuk proses pendaftarannya, dan menjadi informasi terakhir dari saya mungkin dari Apple Developer Academy Team pada khususnya. Apabila teman-teman mau bertanya, boleh taruh di chat, nanti mungkin saya jawab 1-2 pertanyaan sebelum kita berakhir sesi. Tapi kalau ada yang malu nanya di sini, mau nanya pribadi, DM aja ya di Instagram. Kita punya komunitas pendaftar appledeveloperacademy.binus. Silakan di Instagram tersebut boleh di DM, boleh tanya-tanya lebih lanjut, atau boleh di WhatsApp ke kita di nomor tertera di layar. Nah, mungkin ini dari Apple Developer Academy, sedikit banyaknya mudah-mudahan memberikan inspirasi dan juga semangat ya ke teman-teman semua, bahwa kesempatan belajar itu tidak hanya untuk belajar doang gitu. Jadi kesempatan belajar bisa juga menjadi bekal kalian di masa depan, dari hasil karya kalian yang bisa diteruskan menjadi hal lain gitu, baik itu dalam hal aplikasi yang bisa jadi keuntungan kalian, atau mungkin portofolio yang memudahkan kalian masuk ke perusahaan-perusahaan lain yang lebih baik dari kami juga gitu ya. So aku akan cek ke chat, mungkin akan kembalikan ke Kak Apri sembari cek ke chat. Kalau ada yang bertanya, mohon dibantu Kak Apri di moderasi, silakan. Oke, terima kasih buat materinya nih. Teman-teman boleh sini kalau mau tanya-tanya langsung aja chat di kolom chat, atau kalau mau langsung ngobrol langsung boleh raise hand dulu biar kita bisa pilih nih. Ayo, apakah ada yang mau bertanya seputar Apple? Ini ada yang sudah mengangkat tangan dari... Ada yang raise hand tuh, betul. Wah, Ibu Amelia. Halo Ibu. Silakan Ibu kalau mau bertanya. Siang, Apri, selamat siang, salam kenal, Kak Adit, Kak Yeni. Salam kenal. Ibu, gimana Ibu? Kebetulan saya sih melihatnya ini program bagus banget ya dari Apple. Thank you. Kalau saya linkkan nih Kak Adit sama Kak Yeni, mungkin Kak Apri juga tahu ya, kalau di LP3I ini kita ada program yang namanya magang juga gitu, dan kebetulan kalau yang saya tadi ikuti dari penjelasan Kak Yeni, Kak Adit, ini saya bilang sih kesempatannya untuk anak-anak kita wow banget, kesempatan emas banget gitu ya, kalau memang bisa sampai bergabung dalam Apple Academy ini. Karena tadi yang Kak Adit sampaikan, ternyata kesempatan itu tidak hanya berlaku untuk anak yang background-nya informatika komputer aja ya Kak Adit ya, ternyata di luar dari background itu juga punya kesempatan. Nah, Kak Adit, nah ini saya mau tanya, kalau memang misalkan dia di luar dari background informatikanya itu sendiri atau teknik informatikanya itu sendiri, kira-kira nanti misalkan dia tergabung di dalam Apple Academy ini, apakah ada job desk atau tugas tersendiri untuk si kandidat magang ini yang di luar dari jurusan tertentu itu tadi gitu, karena kan mereka secara background pun mereka belum ada ya kan kayak ini ya gitu. Nah itu pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua, saya tadi melihat di IG-nya ini banyak mungkin Apple Academy ini sudah join atau kerjasama ya dengan beberapa kampus. Yang saya lihat sih di sini ada UNJ, juga ada UI gitu ya. Nah, ini memungkinkan nggak sih kalau misalkan untuk Apple Academy ini tidak secara personal tapi direferensi oleh kampus gitu. Jadi membawa nama kampus, jadi yang bekerja sama adalah kampus yang istilahnya kita memberikan kandidat-kandidatnya adalah kampus gitu. Jadi difilter terlebih dahulu oleh kampus, kemudian filter kedua oleh pihak Apple Academy gitu. Sehingga secara kerjasama atas nama kampus gitu, tidak secara personal masing-masing mahasiswa kami. Ini apakah memungkinkan atau tidak? Kalaupun memungkinkan Kak Adit dan Kak Yeni,
mungkin kita nanti di luar dari room ini kita bisa komunikasi lebih dalam lagi perihal. Mungkin itu aja pertanyaan basic atau dasar dari saya, Kak Adit, Kak Yeni. Mohon informasinya sehingga nanti teman-teman luar dari background informatika komputer bisa punya harapan gitu. Kira-kira wah nanti kalau saya masuk di ini saya nanti jadi ngapain nih kalau basicnya semua program semua sih. Saya kan nggak punya basic itu gitu. Baik, terima kasih. Itu aja Kak Adit, Kak Yeni. Terima kasih. Selamat siang. Thank you Ibu Amelia. Nanti Kak Adityo akan bantu jawab lebih detail lagi ya. Aku paling memberikan gambarannya kurang lebih. Tadi aku sempat share ada beberapa alumni yang backgroundnya totally berbeda ya, dari administratif, ada yang dari agriculture. Artinya sama sekali nggak related gitu sama coding, pemrograman dan sebagainya gitu ya. Tetapi oke aja gitu survive dan malahan dapat belajar banyak ilmu baru. Artinya culture yang kami coba ciptakan learner teacher secara alami. Jadi di antara sesama peserta pun mereka saling belajar dan saling mengajar itu pun terjadi dengan alami gitu ya. Nah, tetapi memang kunci utamanya dari pesertanya sendiri, calon pesertanya sendiri itu memang harus punya kemauan juga ya untuk belajar sesuatu yang baru gitu ya. Artinya mereka menjadi active learner gitu. Nah, nantinya di Academy Facilitator itu akan banyak memberikan arahan-arahan link atau part yang harus diperdalam lagi secara individual. Artinya mereka akan diberikan waktu. Jadi kalau waktu magang itu kan biasanya umumnya ya di semua industri ya harus 8 jam. Tetapi di Apple Academy yang menariknya adalah yang diwajibkan dan dicentang sebagai hadir itu hanya 4 jam per hari. Nah, 4 jam lagi ngapain? Peserta itu bebas, misalnya mereka punya side job yang lain atau mereka punya part-time kerjaan yang harus mereka kerjakan. Tetapi banyak juga dari mereka yang memanfaatkan durasi waktu 4 jam itu sebagai studio time mereka. Nah, di mana studio time itu adalah waktu di mana mereka untuk mengejar hal-hal yang mungkin mereka harus perdalam lebih detail, di mana berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya. Jadi kalau yang backgroundnya memang sudah di coding, sudah di technical gitu ya, apa yang harus mereka perdalam itu mungkin sesuatu yang lebih related ke desain atau ke bisnis gitu. Sebaliknya kalau yang backgroundnya sama sekali belum ada ke coding gitu. Nah, disitulah waktu di mana mereka akan memperdalam secara individual di waktu studio time tersebut dengan link, dengan arahan dari si mentor atau facilitator. Mereka biasanya akan banyak diskusi, bertanya, dan akhirnya mereka bisa perdalam di sana. Artinya jangan pernah khawatir apapun background ataupun sama sekali baru lulus banget, karena kita punya pengalaman ya yang usianya justru malahan masih sangat belia gitu. Jadi baru lulus SMA banget gitu juga welcome banget. Jadi nggak masalah banget dari basic banget, karena nanti arahannya itu di mini challenge pertama pun mentor akan tahu gimana buat istilahnya kalibrasi lah gitu ya. Jadi challenge pertama itu biar di tune in dulu gitu semuanya, biar dikalibrasi dulu dengan challenge yang pastinya lebih nyantai dulu lah gitu ya, sebelum dalam-dalam ke yang challenge kedua, ketiga, dan seterusnya. Aditya silakan tambahkan. Siap. Terima kasih banyak sebelumnya Bu Yeni dan juga Bu Amelia. Ini pertanyaannya bagus sekali Bu Amelia. Makanya kalau kita nggak ditanya kadang banyak benefit yang kita lupa jelasin karena memang terlalu banyak benefitnya. Too good to be true memang program Apple Academy ini. Aku izin menjawab dari yang kedua, baru nanti nambahin yang tadi dari Bu Yeni. Pertanyaan kedua, aku izinnya untuk bisa kontak langsung ya Bu ya ke Bu Amel ya. Nanti saya akan kontak langsung bagaimana nanti pola kolaborasi kita bisa berlangsung antar institusi, dan teman-teman audiens di sini silakan pantau aja di Instagram Apple Academy, atau mudah-mudahan Bu Amel dari LP3 ini ya, pantau saja nanti di institusi kampusnya ada hal baru apa nih antara kita Apple Academy dan Apple LP3. Nanti saya diskusi lebih lanjut sama Ibu. Terus melanjutkan saja dari Ibu Yeni tadi, salah satu value yang juga menarik di Apple Academy adalah kita tidak mengkotak-kotakan bidang. Dalam artian
Ketika tadi Bu Yeni jelaskan tentang challenge, yang harus kita ketahui adalah dalam timeline 10 bulan, kita menerapkan beberapa sprint, Bu. Metode sprint. Sprint itu kalau buat teman-teman yang belum tahu, sprint itu adalah project dengan timeline yang pendek, gitu ya, sempit, gitu ya. Jadi kita bilangnya mini challenge. Dalam 1 tahun, dalam 10 bulan itu ada 3 mini challenge dan 1 final challenge. Setiap mini challenge durasi sprintnya itu ada 2 bulan. Jadi mini challenge 1 kurang lebih 2 bulan, mini challenge 2 2 bulan, sama mini challenge 3 juga 2 bulan. Jadi total selama 6 bulan, teman-teman bisa menghasilkan aplikasi yang berbeda-beda dengan ide yang berbeda-beda dan komposisi tim yang juga berubah-ubah. Jadi orangnya berganti-ganti dan tidak ditentukan dari Apple Academy, ditentukan dari pesertanya sendiri. Karena balik lagi, kita memberikan ruang buat peserta saling berkolaborasi, saling ketemu dengan orang yang passionnya sama. Nah, selesai 3 mini challenge yang tadi 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, terakhir adalah final challenge. Final challenge durasinya sedikit lebih panjang, kurang lebih 3-4 bulan, yang fungsinya adalah mengembangkan aplikasi final, karya masterpiece dari teman-teman. Setelah melalui 3 mini challenge dengan ide yang beda, kira-kira mau bikin masterpiece-nya apa nih? Apakah benar-benar totally baru, bikin tim baru, atau mungkin mengambil atau meneruskan saja, meneruskan dari aplikasi yang ada di challenge sebelumnya, di mastering sehingga jadi masterpiece yang lebih baik dan bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Nah, sama proses tadi, sprint atau challenge-challenge tadi yang ada durasinya 2-3 bulan tadi, teman-teman dibebaskan untuk memilih role apapun dari tim yang akan kalian masuki. Jadi kira-kira misalkan ada anak administrasi, ketika di mini challenge pertama karena dia baru-baru tahu nih tentang pengembangan aplikasi, ya udah saya dari sisi project management aja deh ambil bagiannya. Project management kan berarti membantu teman-teman supaya timeline-nya nih pasti nih, supaya projectnya nggak molor gitu ya. Atau bisa dari sisi product development deh, saya yang riset deh, saya yang coba cari data deh, saya yang coba user interview deh, gitu. Tapi ketika di mini challenge berikutnya, setelah punya pengalaman pengembangan aplikasi sama teman-teman IT, akhirnya tumbuh tuh kepercayaan diri. Oh, kayaknya di challenge kedua, saya pengen coba ambil sebagai desainer. Karena ternyata aspirasinya adalah desain. Atau, oh, saya memberanikan diri untuk ngelit tim IT. Saya mau coba coding, padahal sebelumnya nggak pernah sentuh coding. Nah, di proses itulah akhirnya teman-teman dari setiap challenge punya tempat yang aman untuk dia coba trial and error bidang keahliannya. Makanya seperti Ibu Yeni sampaikan, Apple Academy ini tempat yang paling aman buat anak-anak magang yang pengen mencari apakah saya cocok di bidang ini, cocok di bidang itu, dalam hal pengembangan aplikasi atau dalam hal industri IT gitu. Jadi tentunya keterlibatannya pasti ada, keterlibatan non-technical background pasti ada, karena pada saat proses ngembangin aplikasi itu pasti kita butuh banyak masukan dari orang-orang berbagai background, tapi teman-teman tidak hanya stick di satu background itu, kalian bisa di challenge berikutnya pindah ke role lain, dan tentunya mentor kita, yang tadi Ibu Yeni sampaikan, mentor kita akan punya kesempatan untuk nge-develop itu. Jadi ketika kalian punya aspirasi di bidang teknikal, mentor kita akan benar bantuin kalian. Bantuin sampai kalian bisa yakin, pede untuk bisa memiliki role itu. Gitu. Jadi bakal banyak banget support dari tim kita, Bu Amel dan teman-teman semuanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Adit buat jawabannya. Semoga membantu ya Kak Amel ya. Ya, Terima kasih, Bu. Bu, saya japri nomor handphone saya ya, Bu. Mohon izin ya, Bu. siap Kak Adit. Oke, nah dari acara kayak gini bisa ngebangun relasi dan koneksi baru ya. Pasti. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Putri Intan Aditya. Halo Kak, mungkin boleh langsung Silakan. buka mic-nya dan mengajukan pertanyaannya. Halo Kak. Ya, silakan Kak. Halo, ini Kak Putri, apa mau dibacakan? Kalau mau dibacakan mungkin boleh ditaruh di kolom chat pertanyaannya. Kalau mau langsung nanya boleh di open mic. halo Kak Putri. Atau Kak Putri mau say hi ya? Iya, mau say hi aja, mau perkenalan nih. Say hi. Nggak apa-apa. Ada yang lain? Misalkan Apri mau nanya boleh loh ya?
Host boleh nanya. Ya boleh, nanti nanyanya di pribadi aja ya. Siap. Karena menarik banget nih topik kali ini ya, kita bisa belajar mungkin di luar dari jurusan yang sekarang lagi digeluti ya. Apalagi tadi bilang dari agri-teknologi, terus belajar tentang aplikasi yang masih bisa nyambung juga ya. Ya. Ini Kak Putrinya malah hilang. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin mungkin sembari gini Kak Apri, punten karena kita kan durasinya juga takutnya terlalu panjang. Ini kegiatan kita sepertinya cukup padat tadi 1 jam. Mudah-mudahan sih intinya bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan pasti semangat untuk bisa bergerak maju. Saya yakin lah di teman-teman nih anak-anak Gundar dan juga LP3I pasti ada. Tinggal bagaimana teman-teman menemukan tempat yang tepat saja untuk kalian berkembang. Biar misalkan kalian punya semangat untuk misalkan apply ke Apple Academy gitu ya. Mungkin aku boleh ngundang sekali lagi Bu Yeni ya, Kak Apri ya, untuk kasih closing statement. Nanti saya lanjutkan closing statement dari saya, baru kembali lagi ke Kak Apri. Mungkin seperti itu. Nah, Bu Yeni, kalau misalkan boleh, kira-kira ada kata-kata penyemangat apa nih Bu untuk teman-teman semuanya? Ininya lagi off cam ya? Iya. Oh iya, lagi off cam. Saya nggak lihat. Oh ini, udah standby. Iya, maaf. Oh, Pak. Sorry. Siap Bu. Silakan Bu untuk kata-kata penyemangat mungkin untuk teman-teman semuanya, tidak hanya daftar ke Apple Academy, tapi mungkin untuk masa depan mereka ya Bu ya, silakan. Betul, salah satu culture yang mungkin aku belum tadi sempat sampaikan ya, di Apple Academy kami juga celebrate failure, artinya justru ketika kegagalan terjadi, itu kita celebrate, kita rayakan. Kenapa? Karena dengan kegagalan itu banyak hal yang bisa kita pelajari sebenarnya. Jadi kata penyemangat buat kita semua pada pagi hari ini, jangan pernah ragu untuk mencoba. Ya, jadi kalaupun gagal atau kita punya kepikiran nanti kalau gagal gimana ya, jangan pernah takut untuk gagal. Artinya coba dulu aja, enjoy the process ya, karena dengan mencoba dan menjalani apa yang kita coba raih di ujungnya itu banyak hal yang sering kali kita lupakan bahwa banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari sana. Jadi coba aja dulu, jangan takut gagal. Siapa tahu kalian adalah peserta di Apple Academy cohort ke-6 gitu. Itu sih dari aku. Terima kasih. Thank you Bu Yeni. Nah sekarang giliran aku nih kasih culture lain yang aku juga lihat di Apple Academy, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman. Jadi one of another culture that we have di Apple Academy adalah kita tidak memberikan penilaian. Berbeda seperti belajar di kampus atau di lembaga kursus, kadang-kali teman-teman semuanya pasti mematok diri kalian untuk mendapatkan nilai terbaik ya. Mau itu dapat nilai 100 gitu kan, atau mau dapat A plus gitu. Tapi salah satu culture di Apple Academy adalah kita komit bahwa kita tidak memberikan nilai. Kita tidak memberikan angka 100, kita tidak memberikan grade A plus atau A minus. Kenapa? Karena kita berharap peserta kita bisa melebihi angka 100. Kalau kita punya kesempatan, kenapa kita mematok diri kita hanya sampai 100? Kalau kita punya kesempatan, kenapa kita mematok diri kita hanya sampai A? So, we hope that our participants can go beyond that. Karena idea itu nggak ada batasnya. Dan itulah culture di Apple Academy, kita tidak membatasi kalian dari nilai, kita membebaskan, tapi kalian punya tanggung jawab. Diri kalian harus berkembang ketika masuk ke Apple Academy. So, go beyond hundreds, melebihi angka 100, supaya kalian bisa memberikan dampak seluas-luasnya untuk masyarakat di Indonesia. So, itu one of another culture di Apple Academy, dan kalau kalian terinspirasi dengan culture-culture itu, mudah-mudahan kita menjadi tempat yang tepat buat mengembangkan masa depan dari teman-teman.